Dari tadi kita muter-muter aja nih. Tujuan ibu kemana ya, Bu? Eh, ke ke Pak, nanti kita berhenti di depan aja ya, Pak. Baik, Bu. Pak, berhenti situ ya. Oke, makasih ya, Pak. Saya nggak punya uang nih. Nih lihat aja kalau nggak percaya nih. Ah, Periksa masa aja mana ada sih? uang di sini. Orang saya lagi susah juga. Pasti ibu bohong deh. Ya udah cek aja. Belum puas carinya. Oh nggak ada juga. Hentikan, Pak. Kalau kau tidak hentikan, akan kutelepon polisi sekarang. Bapak ini siapa, Pak? Bapak suaminya. Asal Bapak tahu ya, Pak ya. Istri Bapak ini naik taksi saya, harganya sudah 120.000, Pak. Dan bayarannya kurang. Pak, ini bukan suami saya. Salah Bapak sendiri, harganya nggak dimatinya. Iyalah, naik terus. Tuh kan Ibu bohong lagi kan. Suami Ibu pakai mobil bagus begini, Bu. Ibu masih bohong sama saya. Bu, saya cuma supir, Bu. Sudah, tolong dengarkan aku. Berapa yang dia belum bayarkan padamu? Akan kubayarkan. 20.000, Pak. Ini, ambil kembalian. Nah, gitu kan enak. Ya, makasih ya, Pak. Bu. Maaf ya, udah ngerepotin kamu. Tapi aku emang nggak bawa uang sama sekali. Tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu. Kau mau kemana? Katakan saja. Makasih atas bantuan kamu. Aku boleh tahu nama kamu? Namaku Zain dan aku dari India. Aku kemari sebagai turis di Jakarta. Jadi kamu mau kemana? Akan kuantar dengan mobil. Sebenarnya aku juga bingung mau kemana. Aku ikutin aja langkah kaki aku membawa aku kemana. Ini aneh sekali. Kamu naik taksi dan kamu tidak tahu kemana tujuanmu. Aku diusir sama suami aku. Namanya Aldi. Jadi ini Anita. Manusia macam apa Aldi ini? Bukan hanya Natsua yang ia hancurkan dan disakiti, tapi istrinya yang sedang mengandung juga ia perlakukan seperti ini. Maaf, kayaknya aku salah orang. Aku pikir kamu kenal sama Aldi. Tidak. Kamu tidak salah. Aku memang mengenal suamimu. Ya, aku disakitin sama dia. Aku diusir sama dia dan keuangan aku juga diblokir sama dia. Sekarang aku nggak tahu mesti gimana. Aku nggak tahu mesti tinggal di mana. Aku nggak punya kerjaan lagi. Dan sekarang aku lagi hamil. Begini saja, kamu bisa ikut ke rumahku dan tinggal di rumahku. Kamu serius? Iya, aku tidak main-main Anita. Kau bisa bekerja di perusahaanku dan kau bisa mendapatkan uang untuk mengurus dirimu sendiri dan juga bayimu. Aduh, makasih Tuhan. Makasih ya Zain, makasih banyak. Iya, sama-sama. Kita berangkat? Ayo. Najwa, Rehan, kamu kelihatan senang sekali, ada apa? aku dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Terus aku yakin kamu pasti memang diterima di situ. Tapi bukan dari perusahaan yang sebelumnya. Oh ya? Terus kamu kerja di mana? Iya, aku di yoga company. Rehan, tapi yoga company itu kan milik Dion. Kamu kan tahu dari dulu Aldi nggak pernah akur sama Dion. Iya, tapi Dion yang menawari aku pekerjaan dan Aldi justru menghalangiku untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi Dion menawariku pekerjaan di saat yang benar-benar tepat. Tapi aku cuma takut Aldi pasti nggak akan terima kalau kamu bekerja di perusahaannya Dion. Iya. Walau gimana pun, kamu dan Aldi itu kan teman. Ya, itulah yang seharusnya terjadi. Tapi tidak. Aldi tidak menunjukkan sebagai teman baik untukku. Malah sebaliknya, teman akan membantu teman yang lainnya. Tapi justru Aldi menyulitkan aku. Begitulah. Aku pikir, aku dan Aldi bukan sebagai sahabat lagi sekarang.
apapun keputusan kamu, aku akan mendukung kamu. Asalkan kamu harus yakin, kamu jangan sampai terjebak lagi oleh dia. Tenang, Najwa. Aku tidak akan bertindak bodoh. Percayalah. Mari. Aldi? Rehan, Najwa. Iya. Aku Aldi. Apa kabar Aldi? Apa kamu puasa? Alhamdulillah. Terima kasih. Aku cuma minta doa aja. Sama seperti beberapa tahun lalu ketika kita masih menikah. Kamu selalu mendoakan aku. Aldi, aku mohon tolong jangan ungkit-ungkit lagi masa lalu. Permisi. Rehan. Aku mau menawarkan 25% dari Hario Company Holding. Buat kamu tanda tangan. Tidak, Aldi. Aku pikir tidak ada yang perlu aku tanda tangani untukmu. Setelah semua yang terjadi, kenapa baru kamu minta sekarang? Kenapa tidak kamu tawari aku saat aku di kantor tadi? Kamu memberikan penawaran ini karena kamu tahu aku akan kerja pada Dion. Rehan, aku bisa jelasin semuanya. Perkaranya sangat mudah. Aku pikir sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sudah selesai. Oke. Kalau kita belum mencapai jalan tengah, aku yakin ada orang yang bisa mencari jalan tengah buat kita. Najwa? Najwa? Astagfirullahaladzim. Ada apa Aldi teriak-teriak kayak gitu? Apa nggak cukup Rehan udah menemui dia? Kenapa kamu panggil Najwa? Urusan ini adalah urusan kamu dan aku. Untuk apa melibatkan Najwa? Kita adalah sahabat. Paling tidak kita butuh orang ketiga untuk memberikan jalan tengah. Ada apa? Najwa, aku hanya ingin minta pendapat dari kamu. Sudah, Najwa. Kamu masuk saja. Ini biar aku selesaikan. Tinggalkan kami. Kamu tahu, Aldi. Kamu bawa kontrak ini dan carilah orang lain untuk jadi pesuruhmu. Aku tidak mau jadi pesuruhmu lagi. Kamu bilang apa? Pesuruh kamu? Rehan, sejak kapan aku menjadikan kamu sebagai pesuruh? Kamu lupa, kita itu sahabat. Kamu tidak ingat, Aldi? Aku mengingat semuanya, tapi kelihatannya kamu sama sekali tidak ingat. Mungkin perlu aku ingatkan. Kamu bilang kita sahabat. Tapi kamu temanku sudah menyuruhku untuk menceraikan istriku sendiri untuk kamu nikahi. Dan terpaksa aku pun mengiyakan kemauanmu itu. Itu karena persahabatan kita. Maksud kamu apa? Kamu ngelakuinnya? Tidak. Aldi, masalah ini bisa selesai dengan satu janji. Aku bisa menjanjikan padamu, demi persahabatan kita, aku tidak akan melawan perusahaan Om Haryo. Itu bisa aku pastikan. Rehan, aku tahu kalau kamu memang kecewa. Kita bisa selesaikan baik-baik. Ini tawaran tidak pernah aku kasih ke orang lain. Keputusanku soal penawaranmu itu sudah sangat jelas. Aku harus masuk sekarang. Rehan! Rehan, tunggu! Rehan! Kalau kamu tetap tidak mau bekerja sama dengan aku, Astagfirullahaladzim, itu aku Aldi. janji. Mau apa lagi Aku dia? nggak akan pergi dari sini. Aku akan terus tungguin Aku kamu. juga tidak tahu. Sampai kita mau bicara. Biar aku temui dia.
Hentikan semua ini, Aldi. Kalau kamu terus begini, aku bisa mengambil sikap. Kalau kau bisa mengambil sikap, aku juga bisa. Keputusanku itu, aku ambil berdasarkan karena aku tidak mau bekerja di perusahaanmu itu lagi. Tidak mau lagi aku terlibat di sana. Kamu bersikap begini seperti biasa. Kamu sangat egois. Kamu bersikap seperti anak-anak dan kamu tidak sadar itu. Kalau begitu kita bicara baik-baik. Kau bawa ke dalam. Bicarakan dengan Najwa. Ambil keputusan yang terbaik. Tolong. Rehan. Oke. Kalau kamu tetap menolak, aku nggak akan beranjak dari sini. Aku akan tungguin sampai kamu mengambil keputusan kalau kamu akan bergabung dengan perusahaan aku. Oh ya, Anita, aku ingin kamu menganggap ini rumahmu sendiri. Dan kamu ingin makan atau minum sesuatu? Kamu butuh asupan kan karena kamu sedang mengandung. Kuambilkan sesuatu untukmu. Ini keberuntungan buat aku. Bertemu dengan temannya Aldi. Aku yakin Aldi akan mati berdiri jika dia tahu Zain yang menolong aku. Tapi lebih baik Aldi nggak tahu sama sekali. Biar aku lebih bebas lagi mengetahui siapa laki-laki India ini. Hai cewek, baru datang dari kampung ya? Jangan sembarangan kamu, saya ini dari India. Dari India? Kok ngambil artis India? Bisa pengganggu. Tuan Aldi? Tuntun, kamu juga ada di Jakarta? Iya Tuan. Tuan, kenapa berdiri di sini? Bukan urusan kamu. Saya mau berdiri di sini terserah saya. Ya sudah. Tapi apa lebih baik berdiri di situ saja Tuan? Lebih teduh. Saya sudah bilang tadi, kalau saya tidak akan pindah dari sini. Mau 1 senti, mau 2 senti, tetap aja saya mau berdiri di sini. Jadi jangan nyuruh saya pindah. Ya sudah kalau Tuan Aldi berkeras, saya masuk dulu ya. Permisi Tuan. Udah sana. Nona Najwa, saya melihat Tuan Aldi di depan dari tadi. Iya, karena Adil menginginkan Rehan untuk kembali bekerja di perusahaannya. Saya bawakan payung ya Non, supaya Tuan Aldi tidak kepanasan. Kasihan puasanya, takut batal nantinya. Ya udah, iya, tolong berikan payung untuk Aldi. Ya Allah, aku nggak boleh suuzon. Semoga aja Aldi tidak berpikir macam-macam dengan aku memberikan payung. Ini semua semata-mata supaya puasanya nggak batal. Apa lagi Tuntun? Ini saya bawakan payung. Nggak perlu. Udah pergi aja sana. Saya mau di sini aja. Tapi ini Non Najwa yang memintanya. Sini payungnya. Nona Najwa yang bilang. Yang nyuruhin. Kamu bilang sama Najwa. Aku ucapkan banyak terima kasih dan terima kasih juga buat perhatiannya ya. Terima kasih. Itu artinya Najwa masih mencintai aku. Buktinya dia masih kasih perhatian buat aku. Ya Allah.